Halo semua, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil CBL kami yang berjudul High Pressure Adaptation in Deep Sulawesi Sea Cucumber Populations. Pada video kami akan menjelaskan bagaimana kondisi laut dalam Sulawesi membentuk tekanan hidrostatik ekstrim, serta bagaimana teripang mampu beradaptasi melalui berbagai mekanisme fisiologis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alia Novianti dengan NIM B1A023055, kemudian yang kedua, Dwi Kurniawati dengan NIM B1A023056. Kemudian yang ketiga ada Fitria Rahmadani dengan NIM B1A023057. Yang keempat, saya sendiri Adifa Nurul Asna dengan NIM B1A023058. Dan yang terakhir Alia Sabila dengan NIM B1A023098. Laut Sulawesi merupakan cekungan laut dalam dan kedalaman lebih dari 4.000 meter. Perairan tersebut menerima aliran massa air dari Arus Lintas Indonesia atau Arlindo, yang dimana arus tersebut membawa air dari Samudra Pasifik masuk ke wilayah Indonesia. Massa air Pasifik yang dalam dan juga pertekanan tinggi tersebut mempengaruhi sifat fisik Laut Sulawesi sehingga terbentuk tekanan hidrostatik yang sangat besar, suhu lapisan dalam yang stabil, dan juga stratifikasi vertikal yang kuat. Teripang atau Halothurdia memiliki karakter fisiologis yang mendukung ketahanan organisme tersebut terhadap tekanan ekstrim. Tubuh teripang bersifat lentur karena mengandung jaringan tulang rawan, kolagen, dan mukopolisakarida seperti chondroitin dan polisakarida sulfat. Kandungan senyawa bioaktif seperti saponin, triterpen antioksidan berperan dalam menjaga stabilitas membran sel serta melindungi jaringan dari stres akibat tekanan tinggi. Adaptasi membran sel teripang melibatkan peningkatan fosfolipid yang tak jenuh untuk mempertahankan fluiditas membran, peran kolesterol dalam mencegah kelakuan, serta stabilitas protein integral agar tetap berfungsi pada kondisi tekanan hidrostatik ekstrim. Penataan komponen lipid tersebut juga mendukung keberlangsungan proses fisiologis teripang di lingkungan laut dalam. Tekanan hidrostatik yang meningkat di laut dalam dapat menurunkan fluiditas membran fosfolipid teripang, sehingga membran bilayarnya menjadi lebih padat dan kurang fleksibel, yang kemudian akan menghambat pergerakan protein membran, transport ion, serta proses seluler lain yang sensitif terhadap perubahan struktur lipid. Tekanan tersebut juga memperkuat interaksi antar molekul seperti ikatan hidrogen, sehingga replikasi DNA-nya, transkripsi, dan juga translasinya menjadi kurang efisien. Kemudian ada eksperimen yang menyebutkan bahwa tekanan 15-25 MPa pada salah satu spesies teripang yaitu Apostixopus japonicus menunjukkan bahwa peningkatan ekspresi gen terkait ubiquitination, endositosis, DNA repair, and heat shock proteins sebagai respon terhadap meningkatnya protein misfolded. Nah, pola ekspresi tersebut menandakan adanya respon adaptif jangka pendek terhadap tekanan tinggi, meskipun batas toleransinya tetap dipengaruhi oleh sifat spesies yang berasal dari perairan dangkal maupun. Selanjutnya, adaptasi membran sel pada teripang laut dalam. Nah, yang pertama itu peningkatan asam lemak tak jenuh atau menjaga fluiditas membran. Teripang laut dalam hidup di zona bertekanan sangat tinggi dan bersuhu rendah, kondisi yang bisa bikin membran sel itu menjadi kaku. Untuk tetap berfungsi normal, teripang itu meningkatkan kandungan asam lemak tak jenuh, terutama DHA pada membrannya. Ikatan rangkap pada asam lemak ini akan bikin fosfolipid itu tersusun lebih longgar sehingga membran tetap lentur meski berada di lingkungan ekstrim. Adaptasi ini tuh penting agar proses transport sel, kerja protein membran, dan aktivitas seluler lainnya tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada modifikasi fosfolipid, lebih fleksibel di bawah tekanan. Jadi teripang laut dalam diperkirakan menyesuaikan komposisi fosfolipid membrannya agar tetap stabil di bawah tekanan hidrostatik ekstrim. Tekanan tinggi dapat membuat membran kaku, sehingga peningkatan asam lemak tak jenuh diperlukan untuk menjaga fluiditas dan fungsi sel. Mekanisme serupa juga ditemukan pada organisme laut dalam.
yang lain. Ditemukan pada organisme laut dalam antara lain ada bakteri yang mengubah komposisi fosfolipidnya untuk tetap lentur pada tekanan tinggi, terutama pada kelompok bakteri piezofilik. Nah, selanjutnya ada stabilitas protein dengan bantuan osmolit, misal TMAO. Tripang laut dalam diperkirakan menstabilkan protein menggunakan osmolit seperti TMAO. Senyawa ini berfungsi sebagai piezotil yang membantu menjaga struktur protein agar tidak terdenaturasi oleh tekanan tinggi. Pola akumulasi TMAO juga ditemukan pada invertebrata laut dalam antara lain termasuk Echinodermata, sehingga memungkinkan fungsi metabolik tetap berjalan di lingkungan yang ekstrim. Bukti evolusi dan relevansi pada Indonesia. Bukti evolusi adaptasi teripang laut dalam. Teripang laut dalam berevolusi menghadapi tekanan ekstrim melalui beberapa cara. Yang pertama, membran sel fleksibel, meningkatkan asam lemak tak jenuh untuk menjaga fluiditas membran di tekanan tinggi. Yang kedua, adaptasi enzim. Enzim seperti manganase superoksid dismutase berevolusi lebih efisien mengatasi stres oksidatif dan tekanan hidrostatik. Yang ketiga, modifikasi gen. Tidak menciptakan gen baru, tetapi mengadaptasi gen yang sudah ada untuk respon terhadap tekanan tinggi. Relevansi Indonesia. Indonesia memiliki laut dalam luas di Selat Makassar dan Lombok dengan potensi besar untuk penelitian teripang. Teripang adalah komoditas ekspor penting Indonesia. Namun, adaptasi tekanan tinggi pada teripang laut dalam Sulawesi masih belum banyak diteliti. Pemahaman evolusi ini penting untuk konservasi biodiversitas laut dalam Indonesia dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Kesimpulan CBL kali ini yaitu Laut Sulawesi sebagai cekungan oseanik memiliki tekanan hidrostasik yang sangat tinggi sehingga membentuk kondisi lingkungan ekstrim bagi organisme laut dalam. Teripang mampu bertahan pada kondisi tersebut melalui berbagai adaptasi fisiologis dan molekuler seperti peningkatan kandungan asam lemak tak jenuh, kemudian modifikasi komposisi fosfolipid, akumulasi osmolit pelindung, serta aktivasi gen-gen stres yang memungkinkan fungsi seluler tetap berlangsung. Bukti evolusi menunjukkan bahwa rangkaian adaptasi ini merupakan hasil seleksi alam jangka panjang yang mengoptimalkan kemampuan teripang dalam mempertahankan integritas sel sehingga memungkinkan spesies ini mengisi relung ekologis laut dalam secara efektif. Adaptasi evolusioner tersebut tidak hanya penting bagi kelangsungan hidup teripang dan menjaga stabilitas ekosistem laut dalam, tapi juga memberikan manfaat bagi manusia melalui potensi pemanfaatan senyawa bioaktif, nilai ekonomi teripang sebagai sumber daya perikanan, peluang penelitian bioteknologi mengenai ketahanan sel pada tekanan tinggi, serta kontribusinya dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati laut dalam Indonesia yang memiliki nilai ekologis dan strategis sangat besar.